campak tuh kan infeksi. Jadi Oke. memang kalau misalnya mama papa nih mikir mungkin Mhm. campak tuh biasa aja lah, cuma dia Iya, demam, kemudian ada muncul bintik-bintik, habis itu bener. sembuh sendiri gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya pada beberapa anak yang dia beresiko, apalagi Mhm. Di WhatsApp juga nih. Ada perbedaan nggak sih dok antara gejala cacar sama campak dari Faik nih? ya itu pertanyaan yang bagus tuh Ah, kadang-kadang ya. Jadi mama Agak susah sama-sama, ngebedain ya ya soalnya kadang-kadang ya. sukanya heeh. sama-sama merah-merah gitu Iya ya. bener. Tapi Heeh. beda, kalau misalnya cacar Mhm. itu varicella ya kita kenal. Oke. Biasanya dia bentuknya lenting. Oke. Jadi dia bentuknya totol-totol, Heeh, heeh, kemudian heeh. biasanya isinya ada airnya. Oh iya iya. Kemudian Oke. pakai masker Heeh, orang-orang heeh. sekitarnya karena kan Heeh. campak tuh sebenarnya ditularkan lewat airdrop ya, droplet. Iya. Jadi dia Mhm. lewat misalnya orang batuk, Mhm. orang bersin, air liur, nah itu Iya. bisa menular. Jadi pencegahan yang paling gampang kalau misalnya ada yang di rumah ada yang sakit, kita pakai masker. Oh. Iya, seperti yang udah kejanjikan tadi ya, sehati sehat bersama Rumah Sakit Melati. Dan di sini gue nggak sendirian ya, di depan gue udah ada dokter-dokter cantik ini ya. Jarang-jarang kan peras gitu ya, ada Amron ditemenin sama cewek-cewek, biasanya lelaki-lelaki berkeringat ya. Dengan musisi-musisi yang berkeringat gitu. Tapi kita hari ini membahas tentang kesehatan. Teman Tangerang pernah gak sih kayak lu tuh memikirkan terkait penyakit yang mungkin yang lagi banyak dikena di anak-anak gitu ya. Kayak campak nih. Nah, di sini gue akan ngobrol sama dokter-dokter spesialis anak ya. Dan di depan kita udah ada siapa sih? Boleh kenalan dong. Halo, Halo. selamat sore. Selamat sore. Boleh kenalan, Dok? Oh ya, Ya. halo selamat sore, mungkin teman-teman Star Radio, Ya. mama papa mungkin Mm-mm. yang lagi ngedengerin, saya dengan Dokter Audesia, Ya, Dokter Audis dokter ya. spesialis anak di RS Melati. Oke, dan Ibu dokter? Bukan dokter sih ya. Oh. Jadi saya hari ini membersamai Dokter Audesia. Ya. Saya Ika dari Humas dan Marketing Rumah Sakit Melati Tangerang. Oke. Nah, Dokter Audisi ini kan spesialis anak ya? Anak ya. Betul. Tapi udah berapa lama, Dok? Dokter praktik di Rumah Sakit Melati? Sudah sejak tahun ini sih Oh, tahun ini bergabung ya. dengan RS Melati. Dan RS Melati sendiri nih, layanan kesehatan anak kan ada fasilitas apa aja nih yang bisa di teman Tangerang atau papa mama tahu nih? Iya, Rumah Sakit Melati ini sebenarnya basicnya tuh dari ibu dan anak ya. Oke. Dulunya ya, karena memang sudah 46 tahun Oh, berdiri di 46 Tangerang. tahun ya. Betul. Wow. Udah lumayan lama sekali ya. Beda 10 tahun sama Star Radio tuh. Iya, jadi memang kita basicnya dari ibu dan anak lalu Iya. bertransformasi nih menjadi rumah sakit tipe C saat ini. Dan memang untuk ibu dan anak itu adalah salah satu layanan unggulan di kita nih ya, Oke. gitu. Dan Oh. dari fasilitasnya itu banyak sekali nih ya Kak Iya. ya, gitu ya. Ruang rawat inap yang Oke. memang didesain itu khusus untuk anak agar tidak stres saat dirawat inap sendiri. Iya. Selain memang dokter-dokter anaknya nih yang profesional banget gitu ya di Oke. bidangnya gitu. Terus di ruang rawat inap anak sendiri nih kita juga ada program untuk anak-anak mewarnai gitu. Oh, Iya, jadi supaya emang nggak stres nih Iya, pada iya, saat iya, rawat iya, inap iya, gitu iya. ya. Lalu untuk layanan dan program unggulan di kita ini ada klinik tumbuh kembang anak. Iya. Nah, Oke. klinik tumbuh kembang anak ini banyak banget nih ya Kak ya. Ada fisioterapi, sensori integrasi, okupasi terapi, Iya. terus terapi wicara, terapi perilaku, Oke. psikolog anak, Iya. dan masih banyak lagi lah program anak kita. Oke, wow banyak banget ya. Nah, buat papa mama di Tangerang nih khususnya jangan ragu-ragu untuk memilih Rumah Sakit Melati untuk kesehatan anaknya. Betul. Dan belakang ini kan juga banyak kasus campak ya yang kita betul. tahu ya. Dari pengalaman dari dokter RS Melati ini seberapa sering sih dokter menangani kasus campak sekarang di Tangerang ini? Sekarang memang kita lagi wabah campak ya. Jadi memang di semua tempat memang kita lagi wabah, khususnya di Tangerang ini. Oke. Misalnya mungkin dari 5 sampai 10 pasien gitu ya, pasti Iya. ada 1-2 yang datang dengan campak. Oh. Dan iya. pasiennya bukan yang cuma datang dengan demam, kemudian ruam, tapi juga dengan sesak, kemudian diarenya hebat gitu. Iya. Jadi datang biasanya udah ke IGD gitu, sudah dengan kondisi yang lebih berat lagi. Oke, nah berarti tanda-tanda awal anak kena campak tuh apa dok? Kalau nggak salah kan nama virusnya apa sih? Morbillivirus ya. Iya tuh. Jadi campak itu kan memang penyakit yang disebabkan karena infeksi virus ya. Jadi memang kalau misalnya kita kena pada anak tuh
gejala awalnya akan mirip dengan infeksi virus pada lainnya. Jadi demam tinggi, kemudian mungkin badannya nggak enak. Kemudian kalau campak ini biasanya ada batuk, ada pilek, Nah, itu dia tuh. dan matanya juga bisa merah dan berair. Oke. Nah, kemudian nanti di hari ketiga, di hari keempat setelah dia demam, dia akan mulai muncul ruam. Nah, jadi ruamnya tuh muncul belakangan. Ruamnya akan muncul mulai dari belakang telinga, biasanya dari bagian leher dan wajah, kemudian dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Oke. Boleh mungkin dicek belakang telinganya. Oh, jadi saya pakai anting aja di belakang. Tapi pengaruh cuaca mempengaruhi itu nggak sih, Dok? Sebenarnya kalau misalnya maksudnya cuaca yang nggak menentu sekarang kayak ya. sekarang gini. Sebenarnya cuaca yang sekarang mungkin lebih ke daya tahan tubuh dari anaknya ya. Oh gitu. Jadi kalau cuacanya nggak menentu kan kadang-kadang anak juga imunnya jadi turun, kemudian mungkin akan lebih resiko untuk terkena infeksi. Nah berarti untuk campak ini seberapa bahaya sih kepada anak gitu? Kadang kan orang tua juga masih menganggap penyakit biasa nih, panas doang. Sama nggak sih kayak biang keringat gitu? Beda ya? Iya. Kalau misalnya biang keringat bukan infeksi ya. Nah, kalau campak itu kan infeksi. Jadi memang kalau misalnya mama papa nih mikir mungkin campak tuh biasa aja lah, cuma dia demam, kemudian ada muncul bintik-bintik, habis itu sembuh sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalnya pada beberapa anak yang dia beresiko, apalagi yang nggak pernah diimunisasi gitu ya, campak tuh komplikasinya bisa jadi berat. Dia bisa jadi radang paru atau kita kenal dengan pneumonia. Sampai gitu ya radang paru ya? Jadi sesek, bisa sampai pakai alat bantu nafas, bahkan banyak loh. Dan bisa juga jadi diare, dan bisa juga menyerang ke otak, itu yang paling berat. Oke, berarti anak yang terlihat sehat pun bisa jadi ini ya, sumber penularan juga ya? Iya, nah jadi campak tuh spesial. Jadi kan kalau misalnya di awal nih yang tadi aku bilang, jadi ruamnya itu kan munculnya nggak langsung ya, nggak langsung di awal. Nah, sebelum ruam itu muncul bahkan anak itu udah bisa nularin loh ke anak-anak yang lain. Nah, jadi kadang-kadang papa mama nih kalau misalnya anaknya demam-demam dikit masih dibawa kemana-mana nih. Nah, dibawa ke mall kemana, ke playground gitu, itu udah bisa nularin anak-anak yang lain. Wow. Bahaya itu berarti ya. Jadi memang penularannya jadi cepat sekali. Nah, oke. Berarti seberapa cepat dan mudah campak menular nih dibandingkan penyakit lain nih? Campak ini juga termasuk paling menular kan ya? Betul. Jadi dia itu penularannya itu 1:9 sampai 18. Jadi satu orang bisa menularkan 9 sampai 18 orang yang lain di sekitarnya. Oke, makanya bisa jadi kasus KLB nih sebenarnya campak tuh gitu. Itu lebih menular juga dibandingin COVID atau influenza. Wow, berarti untuk pencegahannya sendiri gimana tuh, Dok? Memang pencegahannya adalah yang pertama sebelum sakit kita harus imunisasi. Okay. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mama papa nih tahu anaknya sakit gitu, ya baiknya di dalam rumah dulu istirahat. Kemudian pakai masker orang-orang sekitarnya, karena kan campak tuh sebenarnya ditularkan lewat airdrop ya, droplet. Jadi dia lewat misalnya orang batuk, orang bersin, air liur, nah itu bisa menular. Jadi pencegahan yang paling gampang kalau misalnya ada yang di rumah ada yang sakit, kita pakai masker. Oke, tapi orang dewasa juga bisa menularkan ke anak-anak nggak sih? Bisa, bahkan orang dewasa juga bisa loh kena campak. Jadi nggak cuma anak kecil aja nih, jadi orang dewasa pun bisa kena. Dan jangan berpikir orang dewasa nih kekebalan tubuhnya lebih baik nih ya. Kayak kita juga melihat dari kasus yang lagi tren juga ya kemarin ya, kebetulan dari nakes juga ada yang memang pada akhirnya karena campak itu sendiri ya Dok ya. Jadi memang gugur gitu karena campak itu. Nih ada yang nanya nih Dok, apakah ada vaksin untuk mencegah penyakit campak itu sendiri? Ada dong. Nah, itu juga termasuk dari imunisasi itu ya? Ya, jadi imunisasi buat campak kalau misalnya untuk anak-anak bisa dimulai dari umur 9 bulan. Kemudian nanti akan kita ulang biasanya di umur 18 bulan. Kemudian nanti lanjutannya itu kita lakukan booster. Jadi imunisasi ulang nanti di usia mulai dari 5 tahun. Dan tadi kita di off air juga ngomongin kalau dewasa pun juga bisa imunisasi lagi ya? Bisa. Jadi untuk dewasa pun memang ada panduannya. Paling nggak diimunisasi 2 kali dalam jarak 1 bulan. Dan itu udah kekebalannya akan lama. Oh iya. Dan kita masuk ke sini nih, ngebahas tentang imun amnesia. Istilah ini kan mungkin belum banyak orang tahu ya Dok ya. Tapi setelah
ini kan imun amnesia ini setelah sembuh dari campak ya? Iya. Nah, itu bisa dijelaskan ya dok, tuh apa tuh maksudnya tuh? Jadi mungkin yang mama papa belum banyak tahu ya. Jadi campak itu mungkin juga khas, dia berbeda dengan infeksi virus yang lain. Jadi karena infeksi ini bisa menyerang dari sel pertahanan tubuh kita, termasuk salah satunya adalah antibodi ya atau imunitas kita. Jadi imunitas kita tuh setelah terkena penyakit campak bisa lebih berkurang. Jadi istilahnya kita tuh tubuh kita tuh lupa dengan kekebalan tubuh yang kita udah punya. Apa akibatnya? Jadi setelah penyakit itu, setelah campaknya selesai, anak-anak tuh akan jadi lebih mudah untuk rentan terkena penyakit, misalnya jadi radang paru, pneumonia, jadi diare gitu, karena dia lupa dengan kekebalan tubuh yang sebelumnya tubuhnya udah punya. Wah berarti bahaya juga ya, setelah sembuh malah justru imunnya anak ini melemah ya? Ya, untuk sementara waktu dia akan melemah. Itu prosesnya berapa lama tuh dok biasanya dok? Ada yang mingguan, bahkan ada beberapa referensi yang bilang bisa sampai berbulan-bulan, tergantung anaknya itu. Iya, jadi dia akan lebih beresiko ya buat jadi sakit gitu. Nah biar untuk ngebus imun si anak ini biasanya ada makanan khusus kah atau minuman yang bisa ngebus imun anak biar lebih bagus gitu? Sebenarnya kalau misalnya kita pengen imunitas anak kita bagus, kita harus mulai dari nutrisi yang bagus. Jadi anak itu harus makan, minum yang bergizi, kemudian mungkin bisa dikasih beberapa kali misalnya suplemen gitu ya. Tapi sebenarnya intinya adalah nutrisi yang baik. Jadi nutrisi yang baik akan memberikan imunitas yang baik. Kemudian ya kalau misalnya memang dia ketemu anak yang lagi batuk pilek, mungkin misalnya pakai masker gitu. Jadi kita menghindari penularan dari orang lain. Yes, benar. Terus bentar aku cek ya. Ini nih ada yang nanya di WhatsApp juga nih. Ada perbedaan nggak sih dok antara gejala cacar sama campak dari Faik nih? Ya itu pertanyaan yang bagus tuh kadang-kadang ya. Jadi mama sama-sama bedain ya soalnya. Kadang-kadang sukanya sama-sama merah-merah gitu. Iya benar. Tapi beda. Kalau misalnya cacar itu varicella ya kita kenal. Biasanya dia bentuknya lenting. Jadi dia bentuknya totol-totol, kemudian biasanya isinya ada airnya. Yang biasa kita totol-totol ada airnya, nah itu varicella. Sedangkan campak itu dia bukan lenting, jadi dia sifatnya kayak bintik-bintik merah, dan itu tuh berkelompok-berkelompok gitu. Jadi bukan yang totol-totol satu-satu gitu, dia berkelompok di bagian badan. Mirip-mirip kayak kena nyamuk gitu nggak sih dok awalnya? Ya, jadi lebih kayak bintik-bintik, mungkin bintik kalau misalnya cacar itu kan lenting ya, ada isi airnya gitu. Nah ini kalau misalnya kayak kita bentol-bentol digigit nyamuk lah, tapi dia banyak gitu. Ya. Wah itu cukup ini ya, perbedaannya itu cukup jelas juga ya di situ ya. Dan kita balik lagi gini nih. Jadi kondisi anak tuh jadi lebih rentan karena penyakit ini apa aja tuh dok? Kayak penyakit mungkin, gimana ya jelasinnya ya. Setelah imun amnesia ini kan anak kondisinya kan melemah. Itu untuk berjemur di matahari itu bisa berguna nggak dok untuk mencegah gitu campak? Dulu kan memang kita tahu ya, kalau misalnya kita mau sehat banyak-banyak berjemur deh. Nah gitu itu dia. Jadi kita berjemur deh, sering-sering dijemur, apalagi juga kalau misalnya bayi itu sering-sering dijemur. Nah sebenarnya semakin seiring dengan perkembangan zaman, jadi dijemur itu bukan sesuatu hal yang sifatnya mutlak gitu ya atau wajib. Karena kenapa? Karena sekarang polusi udara udah makin banyak. Ya benar banget. Istilahnya kayak mudorotnya lebih banyak gitu. Jadi keluar bukannya dapat matahari, belum tentu. Kalau misalnya dengan cuacanya sekarang kan sering mendung, kemudian polusinya banyak gitu. Bukannya dia dapat misalnya vitamin D, malah dia dapat yang lain lah. Misalnya ada pembangunan rumah di sebelah gitu ya. Jadi akan lebih sering batuk pilek gitu. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang wajib sih. Tapi kalau misalnya memang setelah campak kan akan lebih banyak infeksi. Benar. Jadi ya itu infeksi yang paling sering biasanya ada infeksi saluran nafas, diare, infeksi telinga. Dan ini juga ada yang join di WhatsApp lagi banyak nih. Dok, anaknya kena campak. Ada makanan yang nggak harus dimakan nggak sih dok saat campak ini ada di anak saya gitu? Ada larangan makanan nggak saat? Pantangan sebenarnya nggak ada ya. Cuma kita balik lagi ke makanan yang sehat.
Oke. Jadi kita hindari makanan-makanan yang ultra processed food gitu. Kemudian kalau misalnya campak biasanya anak itu kan jadi rewel. Kemudian mulutnya akan lebih nyeri karena kan dia ada bintik-bintik di mulut juga gitu. Lebih nyeri. Jadi mungkin dia akan lebih nyaman makan makanan yang lebih lunak. Jadi kayak bubur gitu ya. Ya, kemudian tetap dikasih protein, misalnya dagingnya daging cincang atau ayamnya ayam suwir gitu. Itu mungkin lebih nyaman untuk anaknya sementara selama dia sakit. Cuma kalau misalnya untuk pantangan nggak boleh makan ini tuh ya. Nggak ada ya, nggak ada khusus lah gitu. Nggak ada yang khusus. Tapi memang kita harus usahain segimanapun makan makanan yang sehat. Tuh juga harus jaga kebersihan tentunya. Betul. Iya. Nah, apakah orang tua perlu juga melakukan sesuatu yang khusus nih setelah anak sembuh dari campak? Kayak mengingat imunitasnya kan kayak lagi di reset gitu setelah penyakit campak ini. Mungkin ini ya, jadi kadang-kadang beberapa orang tua tuh merasa anak saya udah kena campak, saya nggak perlu imunisasi lagi deh. Nah itu dia. Nah jadi itu sebenarnya salah ya. Jadi walaupun anak kita udah terkena campak, tapi kita tetap perlu melengkapi imunisasi yang lain, juga imunisasi campak, gitu. Jadi setelah selesai, yaitu tadi nutrisinya harus optimal, kemudian kita lengkapi juga anak-anak kita dengan imunisasi yang lain. Jadi misalnya biar dia nggak kena pneumonia, kita lengkapi dengan imunisasi yang untuk pneumonia atau PCV. Seperti itu. Pokoknya jangan lupa imunisasi 3 kali ya dok ya. 3 kali? Waktu kecil itu. Jadi dilanjut nanti dewasanya tuh 2 kali. 2 kali. Tapi di rumah sakit Melati juga menyediakan imunisasi dong berarti? Ada dong. Kita ada 32 merek vaksin nih ya yang bisa dipilih oleh orang tua gitu. Jadi preferensinya sesuai dengan orang tua, nanti bisa konsultasi dengan dokter anak terlebih dahulu gitu. Ada yang nelpon nih ternyata nih. Tadi siapa ya? Halo. Halo. Kencang amat mas, santai aja mas. Dari siapa? Oh ya, sorry. Dari Agil, sorry ya, excited banget ini. Mau nanya-nanya nih. Oke, mau nanya tentang apa nih terkait campak nih? Ada Dokter Desi dan Bu Ika dari Rumah Sakit Melati. Oh, dengan dokter siapa tadi? Desi ya? Ya. Dan Bu Ika. Salah. Oh, ini saya mau nanya. Kan dulu saya pernah kena cacar ya. Itu apakah gejalanya sama dengan campak? Soalnya setahu saya itu bentuknya mirip gitu, merah-merah gitu. Mas nggak dengerin ya tadi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya siapa? Agil? Dan kalau misalnya kena campak itu kira-kira butuh waktu berapa lama tuh kalau penyembuhannya? Oke, ada lagi? Udah itu aja sih dari saya. Iya, kebanyakan mas sebenarnya. Ya udah, terima kasih Agil. Nanti akan dijawab sama Dokter Desi ya. Oke, sama-sama. Terima kasih Mas Agil tadi ya. Oke, tadi Mas Agil tanya ya, bedanya cacar. Benar. Oke, kita sedikit ulang lagi ya. Jadi kalau misalnya cacar tadi itu jadi dia bentuk dari ruamnya tuh berbeda. Jadi kalau kalau misalnya cacar itu dia bentuknya lenting. Jadi dia akan bulat-bulat, kemudian isinya akan ada airnya. Ada airnya. Kemudian dia bisa pecah tuh. Jadi dia kita namanya vesicle ya. Jadi dia kayak bentuknya bulat-bulat, ada airnya, kemudian dia biasa pecah. Dan itu dalam satu badan nggak semuanya bisa pecah. Jadi ada yang baru muncul lenting, ada yang udah pecah, ada yang lebih hitam gitu. Jadi bentuknya akan lebih bervariasi. Jadi mulai dari yang baru mulai jadi nih, total dari isi airnya itu sampai udah pecah dan udah menghitam. Nah, sedangkan kalau itu yang itu cacar ya, varicella. Nah, kalau misalnya satu lagi yang kita lagi omongin ini adalah campak. Nah, itu dia ruam. Jadi ruam itu dia nggak ada isi air. Jadi dia kayak bentol aja gitu ya. Ya, kayak bintik-bintik merah. Kemudian kadang-kadang bisa kayak agak bentol-bentol gitu ya. Kemudian dia sifatnya mulai dari leher kemudian ke seluruh tubuh, merah-merah gitu. Iya. Sama-sama menular nggak dok? Iya, menularnya lebih bahaya mana tuh? Sama-sama menular, cuma campak itu penularannya jauh lebih infeksius ya. Jadi dia virulensinya atau angka penularannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan varicella. Nah, sampai pertanyaan kedua tadi, berapa lama sih kalau kena campak tuh proses penyembuhannya? Jadi kalau misalnya umumnya pada anak-anak, kalau kita ngomongin lagi anak-anak ya, pada umumnya tuh sebenarnya
sampai 1 minggu lah, 3 hari 3, sampai oke. 1 minggu. Oke. Jadi biasa 1 minggu tuh anak-anak udah mulai agak perbaikan. Biasanya 3 hari pertama tuh udah paling nggak enak lah gitu ya. Demamnya tinggi, Oke. dia lagi nggak mau makan segala macam. Terus biasanya sampai 7 hari itu demamnya mulai turun, mata belekannya juga udah mulai perbaikan Oke. dan dia udah mulai mau makan. Oh, Tapi oke. beberapa anak yang tadi kita bilang, beberapa anak yang lebih beresiko itu bahkan bisa prolong, bisa sampai 2 minggu, 3 minggu dan bahkan bisa berat gejalanya. Wow, oke. Tapi sebelum itu nih, tadi pas off air kita ngobrol dikit kalau pertanyaan yang bagus itu akan ada apa sih tadi, Dok? Sama Bu Ika? Iya, pertanyaan bagus ini ada 2 orang nih ya, nanti yang akan dipilih oleh Dokter Desi ya, akan mendapatkan kesempatan untuk facial di Rumah Sakit Melati. Iya, facial. Iya. Free ya? Free dong. Wih, saya itu. Mungkin mama-mama yang mau bawa anaknya Iya, imunisasi, iya bener. sekalian mamanya facial. Iya. Anaknya imunisasi, emaknya kemana-mana gitu ya. Betul, kemana-mana ya, kemana-mananya hospital tour ya. Facial, bener, hospital tour. Iya, jadi nanti bisa langsung sekalian ketemu Dokter Desi nih Ya. nanya-nanya terkait dengan anak, langsung facial juga. Oke, nah itu teman tangerang ya. Jadi harus siapkan pertanyaan yang bagus nih biar dijawab sama Dokter Desi. Nah balik lagi ke pencegahan ya, kekinian imunisasi. Jadwal imunisasi campak yang ideal tuh kapan aja sih, Dok? Jadi kalau misalnya ini bahkan sebenarnya imunisasi ini udah ditanggung sama program pemerintah ya. Oke. Jadi imunisasi akan jadi imunisasi campak itu sebenarnya sekarang kita punya 3 macam. Jadi MR, ada itu 2 kandungan, Oke. isinya ada 2 kandungan dari vaksin. Kemudian ada MMR, itu ada 3 dan MMRV. Satunya lagi Oke. varicella. Iya, Itu dalam 1 suntikan. Dalam 1 suntikan. Betul. Oke. Nah, yang sekarang memang program pemerintah itu adalah yang MR. Itu diberikan mulai usia 9 bulan. Kemudian nanti diulang 6 bulan setelahnya. 6 bulan setelahnya. Ya, Oke. biasanya sih diberikan umur 18 bulan. Nah, nanti jadi 2 kali itu. Nah, nanti kita berikan booster lagi tuh setelah anaknya umur 5 tahun. Biasanya kalau misalnya anaknya di sekolah tuh biasanya kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Oke. Tapi ada nggak sih, Dok, kasus kayak anak yang udah vaksin atau imunisasi itu tetap kena campak lagi gitu? Ya. Itu bisa kenapa tuh, Dok? Ya, ini juga nih biasanya mama-mama nanya ya, anak saya udah vaksinnya lengkap loh, Dok, gitu. Kenapa kok bisa kena campak lagi gitu. Jadi memang imunisasi itu tidak memberikan kekebalan tubuh tuh 100% ya. Oke. Jadi gak 100% menjaga anaknya nggak mungkin kena gitu. Ya. Tetapi dengan memberikan imunisasi, ketika nanti anaknya terkena infeksi, itu akan jauh lebih ringan dibandingkan dengan anak-anak yang dia nggak pernah imunisasi. Jadi misalnya anak-anak nih, dia kalau udah diimunisasi, ibaratnya dia itu udah punya tameng dulu gitu. Jadi tentara perangnya tuh udah punya tameng. Jadi kalau misalnya ada infeksi menyerang, dia udah siap gitu berperang. Tapi kalau misalnya belum pernah diimunisasi, dia nggak punya pertahanan apapun. Oke. Nah berarti untuk misalnya anak-anak yang nggak pernah ikut imunisasi itu, kalau misalnya dia mungkin telat lah berapa tahun gitu, itu masih bisa nggak, Dok? Bisa dong. Jadi mau berapapun usianya, kita masih bisa lakukan imunisasi. Oke. Mungkin banyak mama-mama kali ya yang di sini juga masih nggak percaya ya soal imunisasi ya, Bener. kayak tabu nih ya gitu ya. Padahal sebenarnya ya itu tadi mengurangi dampaknya gitu ya, Dok ya. Jadi jangan takut lah ya imunisasi ya sebetulnya ya, karena takut anaknya tiba-tiba demam atau apa Bener. gitu. Kalau nggak salah sudah ada program imunisasi umur berapa tahun sih dulu ya? Pas zamannya Pak Harto gitu kalau nggak salah. Wajib Ada. imunisasi. Wajib imunisasi. Betul. Benar. Bahkan sekarang sebenarnya beberapa sekolah itu kalau misalnya mau masuk daftar aja ya, dia kadang-kadang minta buku imunisasi. Iya, udah betul. imunisasi. Gitu. Iya. Riwayat Iya. imunisasi ya. Oke. Nah ini ada yang join di WhatsApp lagi nih. Dari Viola nih. Apa campak bisa sembuh sendiri, Dok? Oh iya. Bisa nggak tuh, Dok? Bisa sebenarnya. Jadi campak itu kan sebenarnya infeksi virus. Iya. Jadi memang penyembuhannya sangat tergantung sama imunitas atau kekebalan tubuh dari balik lagi ya? orang itu sendiri. Jadi sebenarnya dia self limiting, yaitu dia akan sembuh sendiri gitu. Oke. Dengan nutrisi yang baik. Kalau misalnya dia tanpa komplikasi ya, dia misalnya dia makan, minum, obat-obatan juga paling obat demam, kalau misalnya batuk obat batuk gitu. Tapi dia akan sembuh sendiri. Oke, wow kerennya. Ada yang nanya di TikTok juga nih. Dari Astahiam. Apa nih?
campak itu secara medis bukannya hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup ya dok? Tolong edukasinya dok katanya. Ya, jadi memang sebenarnya kalau misalnya kita udah terkena campak, yang kita harapkan adalah imunitas. Kan jadi badan kita bikin tentara perang kan. Nah, jadi diharapkan sebenarnya untuk kedepannya kita nggak akan terkena lagi. Berarti balik lagi ke imunitas badan kita masing-masing gitu ya. Jadi kayak misalnya kita kalau misalnya kita imunisasi, nah anggapannya kan kita terkena campak nih, gitu. Tapi kan yang nggak berat kan, karena dia dalam bentuk imunisasi. Nah itu harapannya proteksinya seumur hidup. Sama kalau misalnya memang kita terkena campak beneran ya, kan kadang-kadang ada yang ini bintik-bintik merah nih campak gitu, padahal bukan campak, gitu. Ya kalau memang dia infeksi campak beneran, tubuhnya akan punya kekebalan tubuh terhadap campak. Balik lagi lu harus hidup sehat teman Tangerang, jaga kebersihan, jangan males gitu. Dan ini udah ada telepon lagi ya, sebentar. Halo. Halo. Dari siapa di mana? Dari Budi dari Kebun Jeruk. Jauh juga Kebun Jeruk ya. Ya, mau nanya apa nih sama Dokter Desi atau Bu Ika? Saya mau nanya dok, kan di zaman sekarang kan banyak udah mulai wabah campak lagi tuh ya. Gimana sih di lingkungan sekitar kita? Jadi apa yang harus dilakukan jika terjadi wabah campak di lingkungan sekitar kita dok? Mungkin itu saja sih. Maksudnya apa nih? Kayak antisipasinya pencegahannya gitu ya? mungkin ya. Antisipasinya. Oke. Ada lagi siapa Mas Budi? Udah itu doang sih dok. Saya bukan dokter. Bukan dokter. Ya udah. Oke, makasih Mas Budi ya. Iya, sama-sama. Oke, Mas Budi ini ya ingin Memprotek diri. Iya, betul. Galak banget, langsung dimatiin teleponnya. Oke, jadi tadi Mas Budi tanya apa yang bisa kita lakukan ya. Oke, jadi pesan saya sebenarnya untuk papa mama yang di luar sana, kalau misalnya punya anak, lengkapin imunisasinya. Oke. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya punya anak yang sakit, jangan dibawa kemana-mana dulu, di rumah dulu, istirahat. Kalau misalnya kondisinya nggak membaik atau lebih drop, bawa anaknya ke dokter. Jadi jangan tunggu udah telat, anaknya udah bener-bener lemes banget gitu ya. Karena kalau misalnya udah lemes banget, kan kondisinya juga jauh lebih berat gitu. Benar. Jadi kalau misalnya memang anaknya udah nggak mau makan minum sama sekali, pipesnya berkurang, kok kayaknya dehidrasi, langsung aja bawa ke dokter. Paling nggak biar dokternya gitu yang pusing mikirin anaknya, jadi nggak mamahnya yang bingung gitu di rumah. Jadi ada jawaban juga ya dok ya, ini anak saya kenapa nih gitu. Nah terus buat Mas Budi nih misalnya, kalau misalnya kita misalnya kita udah besar gitu ya, kita udah dewasa, kita lagi nggak enak badan, kita lagi misal kayaknya agak sumeng-sumeng ya gitu, demam, kita pakai masker, kita istirahat di rumah. Gitu. Jadi kalau misalnya kita kerja atau misalnya kita lagi batuk, kita nggak pakai masker gitu ya, itu kan kita akan juga nularin ke orang lain. Benar. Jadi kita proteksi diri sendiri, juga kita akan memproteksi orang lain. Ya, benar. Sama jaga kebersihan, makan sehat. Gitu. Iya, itu dia Mas Budi ya, jaga kebersihan Mas Budi. Ini ada yang nanya nih juga di WhatsApp kita dari Cipondoh. Tia, Kak, aku mau nanya Kak, anak aku kan sebelumnya kena campak dan bisa dibilang gabung sama demam berdarah. Itu ada bintik-bintik merah dan ada kayak ruam gitu katanya. Itu bahaya nggak? Apanya masih sakitnya ya? Karena gabung sama DBD. DBD. Campak itu kan sebenarnya bisa bahaya ya, apalagi ada virus yang lain gitu. Nah itu dia. Jadi badannya misalnya diserang sama satu virus saja udah mungkin berat gitu ya. Sebenarnya dengan 2 virus badannya akan lebih berjuang keras gitu. Cuma memang kalau misalnya dibawa ke dokter, kemudian ditangani dengan baik, ya pasti akan bisa sembuh sih. Oke, intinya harus cepat ke dokter lah ya, periksa kalau udah mulai ada gejala. Betul. Oke dok, pesan paling penting apa yang pengen disampaikan dokternya untuk para orang tua di Tangerang, khususnya teman Tangerang juga terkait campak ini? Oke, untuk pesan sebenarnya mungkin tadi udah ya, imunisasi, kemudian jangan takut buat imunisasi. Banyak biasanya mama-mama tuh takut demam, takut anaknya rewel, tapi percayalah kita imunisasi itu akan jauh lebih murah pertama, kemudian kedua kita bisa mencegah sesuatu yang berat sebelum anaknya sakit. Gitu. Jadi kalau misalnya demam ya paling misalnya sehari 2 hari gitu ya.
daripada misalnya anaknya terkena penyakit kemudian harus amit-amit ya harus dirawat beberapa hari, itu akan lebih stres. Oke, jadi langsung aja ke rumah sakit teman-teman. Nah ini berarti kalau misalnya daftar untuk pengecekan ke poli anak di Rumah Sakit Melati, ada caranya atau yang perlu diketahui nggak Bu Ika? Sebenarnya sih caranya mungkin umum aja sih ya, bisa WhatsApp nih Oh bisa WhatsApp, oke. ke kita untuk daftar di 0896 5800 8000 Oke. gitu. Jadi nanti bisa langsung tanya-tanya nih jadwal dokter atau ketemu nanti dengan dokter Desi nih di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada Wow, gitu. hampir tiap hari tuh dok. Hampir setiap hari ada dokter Desi ya. Jadi hari Sabtu juga pada saat mama papa lagi barengan nih ya bisa konsultasi anak ke dokter Desi juga bisa. Jadi pokoknya langsung aja nanti teman-teman bisa WhatsApp ke Rumah Sakit Melati ya di 0896 5800 8000. Oke, atau di sosial media mungkin ya? Sosial media RS Melati bisa. Itu dia. Mungkin terakhir ada pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan nih buat teman Tangerang atau bapak ayah bunda di Tangerang yang lagi dengerin kita nih? Aku punya satu pantun boleh? Boleh dong, ini dia. Oke, jalan-jalan ke kota Tangerang. Cakep. Jangan lupa beli oleh-oleh roti. Ya. Anak demam ruan, jangan dianggap ringan. Ya. Kalau bingung, tanya dokter di RS Melati. Iya, itu dia. Kece ya, kece banget ya. Kece banget. Oh ini tapi ada satu pertanyaan nih dok dari TikTok nih, boleh dijawab nih dok? Boleh. Udah ini, tolong jawab pertanyaan saya. Minta dari mana? Panjang banget ini. Ini nih, apakah campak itu termasuk penyakit pandemi dok? Terus secara medis apakah campak itu penyakit yang mematikan bila tidak cepat dilakukan pemeriksaan oleh dokter gitu? Terus terakhir nih dok, apakah campak bisa dilakukan perawatannya di rumah dan bagaimana cara menanggulanginya? Banyak nih dari satu orang yang bernama Rindani. Oke, jadi tadi yang pertama campak tuh apakah pandemi ya? Iya. Ya jadi sekarang sebenarnya statusnya wabah ya. Oke. Campak tuh statusnya wabah, jadi kan memang kita punya endemi, pandemi, wabah, tapi sekarang campaknya tuh wabah, ada di seluruh daerah. Dan sekarang dari pemerintah pun dia udah sudah punya beberapa program, yaitu ada ORI untuk catch up imunisasi sama catch up immunization gitu. Jadi beberapa anak tuh, jadi puskesmas pasti dia akan memberikan imunisasi serentak ke semua anak tanpa memperhatikan status imunisasi sebelumnya. Kemudian tadi bisa dirawat di rumah ya? Iya, bisa dirawat di rumah nggak, dan bisa. Bagaimana jadi cara jadi tidak semua campak itu berat. Jadi karena memang dia dasarnya adalah infeksi virus, kayak kita misalnya kena infeksi virus gitu ya. Kalau misalnya badan kita kuat, dia bisa sembuh sendiri. Nah, jadi kalau misalnya memang anaknya, kayaknya kena campak nih gitu, tapi anaknya masih sehat, masih mau main, masih mau makannya banyak, mau minum, sebenarnya bisa banget mama rawat di rumah. Yang penting dia misalnya nggak keluar untuk ketemu dengan teman-temannya yang lain biar dia nggak nularin. Kemudian misalnya mama orang-orang di rumah juga pakai masker. Nah, yang penting dia makan minum yang banyak dan sehat. Gitu. Nah itu ya Rindani, ada dijawab jelas dengan dokter. Kalau mau tanya-tanya lagi boleh langsung ke nomor yang tadi udah disebut sama Bu Ika, atau nggak DM aja di Instagramnya ya? Iya boleh, di Instagram RS Melati. Langsung konsultasi sama dokter Desi. Dokter Desi, terima kasih Bu Ika. Terima kasih Seru banget ngobrolnya. Terima kasih nih. banyak. Ilmunya daging banget. Ya sama-sama. Oh iya, dari aku mungkin boleh ya sebelum kita closing ya. Jadi sebenarnya ke dokter itu bukan hanya pada saat sakit gitu. Jadi kalau bisa memang rutin ya untuk konsultasi terkait dengan kesehatan anak, apalagi anak ya gitu kan, karena pada saat ini juga memang lagi banyak wabah virus gitu ya. Jadi jangan tunggu sampai sakit dulu baru ke dokter, tapi bisa untuk konsultasi langsung ke dokter juga terkait dengan perkembangan dan kesehatannya. Nah gitu. itu dia, jangan nunggu gitu ya. Benar-benar. Oke, sekali lagi terima kasih dokter Desi, Bu Ika. Thank you. Terus ke depannya semoga nanti bisa ngobrol di rumah sakit kita. Oke teman Tangerang, jangan kemana-mana, gue tetap nemenin lo sampai jam 8 malam. Kalau mau dikonsultasi boleh banget langsung aja WhatsApp di 0812 1111073 atau live TikTok kita di @Tangerang. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus. Terima kasih. Thank you.